Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Ya, paling dikasihi. Ya, Tuhan memang kasih. Dan kita di seperti di bawah kaca pembesar ya, difokuskan kasih Bapa kepada saudara. Luar biasa. Ya, kita tanpa kita sadari di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, semakin kelam, kita bisa diperlengkapi dengan firman yang sederhana tapi powerful ya, the power of right believing, ya, kuasa dari atau power dari percaya benar ya, karena kita terus katakan ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Amin ya, kehidupan benar, bukan beracun gitu seperti kata orang ya. Percaya benar karena kita percaya kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Ya, percaya menghasilkan kehidupan benar. Kita bebas dari ketakutan. Ya, dunia semua ketakutan. Banyak orang ketakutan. Ya, belum selesai ketakutan pandemi, udah ketakutan masalah finansial, keuangan, kelaparan. Ya, belum hal-hal lain. Ya, kita dibebaskan dari ketakutan, dari rasa bersalah. Ini luar biasa sekali ya. Mana ada di luar sana atau di luar Yesus orang bisa bebas dari rasa bersalah. Ya, karena Yesus adalah korban guilt ya, rasa bersalah juga. Salah satu korban di imamat adalah korban menghapus rasa bersalah. Artinya apa? Penghapus dosa perbuatan kita atau kesalahan-kesalahan kita. Dan itu yang luar biasa juga, membebaskan orang percaya, orang di dalam Yesus dari kecanduan atau adiktif. Ya, siklus kekalahan, kegagalan, kecanduan apapun. Ya, kutuk apapun. Nah, ini udah sampai bab yang ke-6. Ya, termasuk bab yang ke-5 minggu-minggu yang lalu. Luar biasa ya, kita dipandang oleh Tuhan sama seperti Bapa memandang Yesus, sama katakan sama. Ya, itu posisi yang absolut mutlak. Nah, sekarang berarti kita mutlak absolut diberkati. Sama-sama katakan, saya mutlak diberkati. Amin. Ya, Tuhan Yesus di kayu salib sudah menyerap, memikul, menanggung semua kutuk kita. Ya. Dari kutuk Adam bahkan. Kutuk dari manusia pertama tuh, Adam, karena kejatuhan, karena dosa. Dan semua kutuk keturunan. Ya, banyak orang takut kan, ngeri gitu. Wah, atau ditakut-takutin juga. Ya, wah, nenek moyangnya penyembah berhala, itu kena keturunan ketiga, keempat juga masih kena tuh. Udah Kristen, udah percaya, masih ditakut-takutin juga kadang-kadang kita dengar. Ya, dan sekarang kita mendengar kenapa absolut, kenapa mutlak. Saudara, sebelum saya melangkah lebih jauh, memang kita setelah kita menerima kasih karunia ya, yang radikal ini. Artinya radikal itu bukannya ngaco ya, bukan. Radikal itu kembali ke akarnya, yang sebenar-benarnya. Ya, kita dengar absolut, mutlak, kekal, pasti, nggak tak terukur, berlimpah-limpah, selama-lamanya, continue, sempurna, dikasih sempurna, tanpa syarat, lebar, panjang, tinggi dalam kasih Yesus, Alfa, Omega. Ya, dia melupakan segala dosa kita. Nah, itu bicara secara singkat saya katakan mentok plafon. Ya, sebagai pembicara atau penyampai kabar baik Injil, kadang-kadang tantangan daging itu, waduh, mentok plafon. Itu nggak membumi, Pak Melki. Itu hayal. Itu halu katanya. Nggak benar, lama-lama dianggap nggak benar, saudara. Dianggap menyesatkan, dianggap ngimpi, dianggap
dianggap memberi pengharapan palsu gitu. Padahal kita dengar pengharapan pasti positif. Saudara, biasakan kita menerima hal-hal tersebut. Karena kita bicara tentang Yesus, sempurna Yesus. Nggak ada cacat, nggak ada celah, nggak ada noda, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Nggak ada cacat celahnya. Indah. Dan itulah saudara, dipandang oleh Tuhan. Ya, dan dia imam besar agung. Nah, kita bicara berkat. Sederhana aja saudara, bagi saya. Berkat ya berkat, kutuk ya kutuk. Dua kutuk yang berbeda. Sama-sama katakan, berkat ya berkat, kutuk ya kutuk. Dua ujung yang berbeda, nggak bisa. Berkat, ada kutuk juga. Nggak bisa Pak Melki, harus seimbang. Ada berkat, ada kutuk juga. Ada kesembuhan, ada Tuhan kasih penyakit juga. Ada diberkati, berlimpah keuangan. Ada juga dibangkrutin. Kan diajarin seperti itu. Saya selalu bilang itu tipuan dari jurang neraka. Mentah-mentah, kenapa? Kita absolut, kita mutlak diberkati. Sama-sama katakan, saya mutlak diberkati. Karena kita di dalam Yesus, mana ada kutuk di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita, mana ada Yesus itu bawa penyakit gitu, bawa kutuk. Gak ada saudara. Itulah yang kita ditanamkan sampai ngelotok gitu. Ya. Lawannya berkat, kutuk bilang. Dan saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Itu bukannya sombong saudara. Itu kebenaran. Gak apa-apalah kutuk dikit. Gak mau. Gak mau. Bisa loh Pak Melki kena penyakit. Kalau orang hamil, bisa loh keguguran, mati muda. Bagaimana firmannya? Keturunan ilahi, Tuhan yang membentuk orang. Tapi udah buru-buru mengatakan kutuk. Jadi saudara gini, dari sisi Tuhan, dari sisi Bapa, dari sisi Yesus, Roh Kudus, pokoknya dari sisi surga, tidak ada kutuk. Setitik pun nggak ada. Tidak ada hal yang buruk. Cuman lidah manusia ini kan seperti, dibilang seperti api yang kecil aja bisa bakar hutan. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Mulut nih. Jangan sampai keluar air tawar sama air asin katanya samaan. Ada berkat, ada kutuk juga. Ya contoh. Contoh di dalam gereja. Kalau orang mau menikah, ayo janji nikah. Lakinya bilang, saya berjanji mencintai engkau terus. Ujungnya gini, dalam waktu sehat, dalam waktu sakit, dalam waktu diberkati, dalam waktu kaya, waktu miskin. Ini mau terima berkat Tuhan kok campur-campur kutuk gitu. Nggak ada saudara punya yang udah menikah, semua udah menikah. Yang punya anak nanti mau menikah, nggak usah pakai ngomong-ngomong kutuk, nggak ada. Saya juga kan sebagai gembala atau sebagai yang menikahkan orang, janji nikahnya saya coret-coret tuh soal kutuknya. Ya, kita hanya diberkati. Imam besar agung kita, sama-sama katakan imam besar agung kita, Yesus, hanya ada berkat dan berkat, tidak ada kutuk. Makanya disebut mutlak diberkati. Ya. Dan ini dimulai dengan cerita Raja Balak, Raja Moab tuh ya, menyewa Bileam. Bileam adalah tukang tenung profesional. Ya, kalau di buku ini dibilang kayak sniper aja tuh, penembak jitu. Ya, dia disewa oleh Balak, Raja Balak, karena Raja Moab ini takut
orang Israel masuk areanya dia dan berkemah, dia sewa untuk mengucapkan kutuk atau serapah kepada orang Israel. Orang Israel nggak tahu. Orang Israel di perkemahan. Ya, saya mulai dari ayat Bilangan 23 ayat 11 terus. Dulu ya. Lalu berkatalah Balak, Raja Balak ya, Raja Moab, kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau. Ya, disewa tuh, dibayar Bileam itu. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Kenapa bisa begitu? Ada ceritanya memang ya. Karena Tuhan, ya pertama Tuhan yang pasti ya. Itu memproteksi sempurna orang Israel. Ya, sebelum nanti kita lihat perkemahannya, bagaimana Bileam dan Balak di gunung itu melihat posisinya orang Israel di padang gurun. Ya, apalagi kita, ini gambaran kita, saudara. Posisi kita di dalam Yesus. Ya, kita diproteksi sempurna, dilindungi sempurna. Mau sumpah serapah, mau kutuk, mau apa tuh? yang baru meninggal siapa tuh? Ya, tukang sihir, ya, Ki Bodo, ya Joko Bodo atau apalah, mau nabi bahkan ada nabi-nabi Kristen juga. Ya. Kadang-kadang suka gitu, ya dia bilang nih tukang nubuatan nih, orang ngantri, ya kan? Kadang-kadang dia ngomongin kayak tukang kuamia, saudara. Tukang kuamia itu apa? Tukang ramal. Nah, kita baca, saya lompat-lompat aja ya, Bilangan 22, balik lagi sih, ayat 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, ya, waktu Bileam ini di-hire, disewa oleh Balak, pergilah bersama-sama orang-orang itu, tetapi hanya perkataanku, perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan. So itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Ya, awalnya Bileam juga bilang nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu siapa itu orang Israel. Ya, jadi sebenarnya ya saudara begini. Dengan cerita ini kita melihat gitu, iblis tahu siapa kita, biji mata Tuhan. Iblis tahu, musuh tahu itu siapa kita, umat tebusan Tuhan, milik Kristus. Iblis tahu bahwa firman berkata kita itu keturunan ilahi. Ya, kita itu anak Allah. Kita ini pewaris Kanaan. Kita ini apa? Di dalam Yesus. Dikasih nama Yesus, nama Bapa di dahi kita. Ya, 1000 lebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tetapi itu tidak menimpa kita. Musuh tahu. Jangan sampai saudara nggak tahu. Amin. Ya. 20 dari Bilangan 23 ayat 20. Ketahuilah, kata Balak nih. Bileam, maaf ya, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Jadi dengarkan saudara ya. Tuhan Yesus menanggung kutuk kita di kayu salib, betul? Ya, udah diserap habis belum? Sudah belum? Tadi saya singgung tentang kutuk keturunan misalnya. Dari nenek moyang. Tuhan spesial minum anggur asam. Sour wine. Ya, di Perjanjian Lama dikatakan bapak-bapak minum sour wine. Ya, diterjemahin Indonesia buah masam memang, tapi sebenarnya sour wine ya, anggur asam. Anak-anak yang ngilu giginya. Yesus spesial. Dicucukin bunga apa tuh? Spons ya, ke anggur asam, dan dia minum. Untuk menanggung apa? Untuk menanggung kutuk kita. Segala kutuk. Amin. Ya, dan tidak akan dapat dibalikan oleh siapapun. Saudara udah absolut, udah mutlak orang yang diberkati. Tidak ada yang dapat mengutuk. Amin.
Ya, 21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Di mata Tuhan, Tuhan lihat kita seperti Yesus, kan? Dia lihat Yesus sama, satu. Tidak ada kepincangan. Artinya tidak ada yang bengkok. Tuhan gak melihat dosa dan kesalahan kita karena darah. Darah yang telah merobek dari atas tirai bait suci yang tebalnya 10 cm, tingginya 38 meter. Maaf, 18 meter ya, atau 19 meter. Ya, itu terbelah dari atas sampai bawah. Darah yang menebus dosa kita, yang menyucikan kita. Ya, Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai karena Raja Yesus ada di antara mereka. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Absolut mutlak. Ya, ingat aja tuh. Kata Pak Melki, absolut mutlak. Absolut mutlak. Nggak bisa tergeser. Gunung batu nggak bisa tergeser, kokoh. Itu yang kita percaya, saudara. Karena firman-Nya bilang begitu. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Ya, tidak pernah ditinggalkan. Immanuel namanya juga. Ya, jadi berkat sama kutuk bertolak belakang. Tidak ada yang mempan. Ya, jadi orang percaya mengalami yang buruk. Jadi bagaimana Pak Melki penjelasannya? Sederhananya pasti ada kepercayaan yang salah. Termasuk saya dulu. Dan nggak mau lagi. Ya, tanpa menghakimi siapapun. Ya, tapi itu pendeta, tapi itu orang suka melayani, wah itu paling mengasihi Tuhan. Tapi kok anaknya mati kecelakaan, bangkrut, hancur. Kenapa ya Pak? Ya, mulut. Kita speak, kita perkatakan, deklarasikan. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Bukan kesombongan, itu di dalam Yesus. Itu yang Tuhan lihat. Ya, tidak ada jenis kutuk jenis apapun, penyakit, kemiskinan, ya kutuk hukum Taurat. Coba mana kutuk hukum Taurat? Segahlah kutuk. Ya, Kristus, baca sama-sama. Ayo, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebelum ada hukum Taurat, dosa nggak diperhitungkan. Bahkan orang nggak tahu. Kalau dia nyuri, dia nggak tahu. Tidak diperhitungkan. Firman Tuhan yang lain katakan. Tapi setelah hukum Taurat, ambil ranting di hari Sabat aja kena kutuk, dirajam sampai mati. Kehidupannya, ada orang bilang ini, kehidupan orang itu seperti ditimpukin batu terus. Artinya, ya kalau orang zaman sekarang bilang sial terus atau suwe terus gitu. Ada teman saya dulu orang Kristen. Ya, bolak-balik ngomongnya sialan, sialan, sialan. Gimana nggak ngutukin diri sendiri, maksud saya gitu. Ya. Ada kalau di Jawa Barat, kadang anak dulu kalau yang nggak tahu kebenaran, semuanya dok, dogi maksudnya. Setiap kalimat ada doknya. Gimana saya? Ya, Yesus sudah menebus itu semua dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ini juga terus mengingatkan kita bahwa saya nggak mau kalau pendeta manapun atau orang Kristen manapun atau ajaran manapun yang berkata kamu harus pikul salib. Harus gimana? Ya kan Yesus ngomong Pak Melki. Ya sebelum ya salibnya ditanggung oleh Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus ngomong itu kepada orang Yahudi yang hanya memandang dia sebagai guru, rabi, tidak memandang dia sebagai juru selamat.
Jadi kalau cuma mengajar, oh sebagai guru harus diteladani. Kan kalau zaman sekarang juga sering kan kita dengarkan, kita harus meneladani Yesus. Ya kalau kamu sanggup, ya kenapa Yesus mesti tebus dosa kamu? Bukan nih. Paham saudara? Ya. Kita telah disalib bersama Kristus. Manusia lama kita telah disalib bersama Kristus. Roma 6 ayat 6. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Kita telah turut disalibkan bersama Yesus. Jadi kalau disuruh pikul salib, salib mana lagi? Dan salib itu adalah kutuk. Kalau saudara dan saya masih ragu, ya nonton lagi tuh The Passion of Christ. Itu mestinya kita yang harus menanggung itu semua. Diludahi, dimahkotai duri, dipukulin, dibabak belur, dicambuk sampai habis. Harus pikul tuh salib di Via Dolorosa. Ditombak, dipaku, dihancurkan di luar batas. Batas apa? Batas kemanusiaan gitu. Harusnya kita. Jadi kalau orang bilang nggak bisa, itu salib Yesus. Yesus nggak harus dikayu salib. Yesus nggak layak harus dibegitukan. Orang dia tidak berdosa, tidak bersalah. Imam-imam periksa juga nggak ada salah, kecuali difitnah sama orang. Ya. Herodes periksa nggak ada salah. Siapa tuh? Pilatus periksa tidak ada salah. Bahkan Yudas yang menyerahkan, aku menyerahkan orang benar, dia bilang. Siapa lagi? Perwira yang menombak, sungguh dia orang benar. Tapi dia menanggung semua kesalahan kita, semua kutuk kita. Ya, makanya dia bilang, surat hutang sudah dipakukan di kayu salib. Nggak ada lagi yang bisa menuduh kita. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Karena korbannya sempurna. Semua penghukuman, semua kutuk, semua tuduhan, semua kematian itu udah di belakang kita. Di depan kita kasih karunia, berkat. Ya. Jadi kalau kita kembali tadi, mana tuh kemahnya orang Bileam, kemahnya orang Israel? Ada mik? Itu perkemahan orang Israel di padang gurun. Ya. Bentuknya persis salib begini. Di bawah panji-panji 4 penjuru itu ya. Dari timur nih, panji Yehuda. Di sana di barat Efraim, Ruben, Dan. Ya saya nggak bicarakan tentang ini, tapi sudah lihat. Itu yang dilihat oleh Balak, Raja Moab, dan Bileam. Dan di pusat itu apa? Ark, kemahnya Musa. Ark itu apa? Tabut perjanjian, ada gambaran Yesus, hadirat Yesus. Mereka nggak berkemah menghadap luar, enggak. Bentuk salib menghadap dalam, menghadap pusat. Sebagai perkemahan untuk apa ya? Perlindungan, nggak ada perlindungan buat mereka. Orang ngadep dalam, kalau ada musuh dari luar nggak lihat mereka. Sebegitunya saudara gambarannya. Bahwa kutuk yang dilepaskan, atau apa dibilangnya? Di Amsal 26 ayat 2 dikatakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi saudara tuh kalau ada orang cerita kutuk, cerita disantet, cerita guna-guna, apa aja namanya lah, itu cuman judul-judulnya aja. Kalau ditanya bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya kena Yesus dulu kan. Kemarin saya bilang ini kita. Ini Yesus firman. Kalau kita di dalam Yesus, ada yang mana gambarnya? Ya. Ada yang memukul,
kita? Ya karena Yesus dulu. Coba percayanya benar dong. Ya. Mazmur 121 ayat 4 saya bacakan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Berarti apa? Dia dijagai 24/7. 24/7. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah kananmu. Dilindungi dekat sebelah kanan ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Waktu siang dan bulan pada waktu malam. Siang dan malam. 24/7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Saudara mau dengar kecelakaan apapun, gak bisa gitu aja. Pak, jangan mencobai, Pak. Ya, kita bukan bodoh. Ya. Kalau itu kompor, ada api. Nih, gak mungkin celaka nih gue pegang. Itu bukannya perlindungan Tuhan. Itu stupid. Kita bukan stupid. Ya. Ini perlindungan Tuhan nih. Saya lompat nih dari lantai 3 ke bawah. Ya kena gravitasi, saudara. Nggak, bukan begitu ceritanya. Ya. Ia menjaga nyawamu. Tapi bukan bunuh diri dong. Ya. Bukan begitu ceritanya. Ya, tapi kita tahu bahwa kita sudah ditebus dari segala kecelakaan. Ya, kita telah ditebus dari lubang kubur. Dengan apa? Dengan percaya segala dosa kita diampuni. Itu jangan lupa dulu. Diampuni segala dosanya, ditebus dari segala kecelakaan, disembuhkan dari segala penyakit. Absolut, mutlak, hanya ada berkat. 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dijagai. Amin. Ya. Tuhan tidak melihat kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena darah. Ak itu di tuduh pendamaian ada darah selalu di korban. Gambaran ya di masa tadi yang perkemahan orang Israel di padang gurun. Sekarang kita punya darah yang sejati. Korban yang sejati, anak domba Allah yang sejati. Substansinya gitu, bukan bayangannya. Bayangin saudara, bayangannya aja orang Israel ditulah, ditenung, diserapah, nggak kena saudara. Jadi berkat. Amin. Ya, jadi sekali lagi bukan nggak ada dosa, bukan nggak ada pelanggaran. Mungkin di perkemahan ada yang lagi bertengkar, ada yang lagi iri, ada yang lagi berantem sama suaminya, sama istrinya. Tuhan tidak melihatnya. Ya, saya mau bacakan nih di halaman 94. Ini suka pertanyaan orang Kristen juga ya. Tunggu sebentar, bagaimana Tuhan yang kudus tidak dapat melihat dosa di dalam diri saya? Gimana Tuhan yang kudus nggak bisa lihat? Sahabat, itu karena mata yang kudus, itu melihat seluruh dosa Anda telah dihukum dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa Anda telah dihukum menjadi ketiadaan. Zero. Telah dihukum. Dalam perkemahan Israel, meskipun terdapat kepincangan, dosa, dan kejahatan, Tuhan tidak melihat mereka karena darah lembu dan kambing yang dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan setiap hari. Bayangan ya. Melindungi anak-anak Israel. Hal itu pun terjadi atas kita saat ini. Bahkan lebih ya, kita dibasuh bersih selama-lamanya dengan darah anak domba Allah, Yesus Kristus, juru selamat yang kudus. Ya, pada perjanjian lama, bangsa Israel menikmati perlindungan sementara dari korban hewan. Ya, bayangan. Sementara, karena tiap hari harus dipotong lagi kan. Namun bagi kita penebusan bagi seluruh dosa kita oleh Yesus Kristus adalah kekal. Makanya jangan sampai ada satupun yang mau terima bahwa dosa kita nggak dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, continue berkelanjutan. Ya pasti ada celah jadinya. Tapi kalau kita percaya dan kita terima, itu pasti kebenaran. Karena darah Yesus, anak domba Allah itu kekal.
Kalau dia udah tercurah, nggak bisa habis-habis terus-menerus seperti air terjun. Sampai detik ini, saat ini juga. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Sampai kekal. Itulah sebabnya Tuhan tidak melihat dosa dan kepincangan maupun kejahatan dalam diri Anda. Saat Tuhan menatap Anda saat ini, Ia memandang Anda sebagai putra atau putri yang dibenarkan, diampuni, disembuhkan, diberkati, diterima, dan dikasihi. Karena kasih Yesus. Ya, salib Yesus. Kini apakah Anda memandang diri sendiri seperti Tuhan memandang Anda? Itu isunya. Kita udah dengar. Sekarang kita mau katakan amin atau kita mau bantah-bantahin? Ya bukan kita lah, orang lain ya. Kudus sempurna, dipisahkan sempurna, satu dengan Yesus. Ya, di dalam Kristus sempurna. Di buku ini dibilang, kalau orang biasanya sangat peka gitu, sangat ingat dengan dosa-dosa, kesalahan atau kegagalan bahkan 10-20 tahun yang lalu. Serasa masih segar. Wah, saya dulu gini sih, saya begini. Jadi, dan akan sulit kalau ditanya apa kelebihannya. Kalau kekurangan cepat. Itu karena fokus diri. Fokus dosa. Ya, tetapi kebenaran hadiah, sama-sama katakan kebenaran hadiah. Ya, gift of righteousness. Itu fokus Tuhan. Fokus Tuhan melihat kita sempurna dalam Kristus. Ya. Iman, dibutuhkan iman ya. Sambungnya itu kepada iman. Tangan yang terbuka menerima. Rendah hati aja terima, kenapa sih? Ya. Memiliki sikap yang positif gitu ya. Good opinion of God. Karena ini yang Tuhan lihat. Ini mata uang surgawi kalau iman ini. Ya, Bapak tuh sungguh-sungguh berfirman. Ibrani 8 ayat 12 tuh beneran gitu. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 10 ayat 17 yang kita sering baca. Segala dosa dan kesalahan mereka I remember no more. Tidak lagi mengingat. Ume. Itulah sebabnya absolut mutlak kita diberkati. Karena Tuhan Yesus layak diberkati. Layak terima segala berkat. Amin. Ya. Jadi kalau dosa-dosa itu menatap kita, ya stare on us gitu ya, ngeliatin, munafik tuh Pak Melki, ya ngeliatin melototin kita gitu. Kita memandang sumber iman kita. Ya. Ibrani 12 ayat 2 bagian A. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya kita beholding, memandang Tuhan. Seperti dalam cermin sebenarnya. Memandang aja kemuliaan Tuhan gitu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari glory kepada glory. Kenapa? Karena beholding aja, memandang kemuliaan Tuhan. Ya tadi tuh ya, belum sampai situ ya. Maaf nih, saya kebaca yang kejauhan ya, 2 Korintus 3, tapi yang ini dulu nih. Ya. Di dalam, jadi membawa iman kita menuju kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Dia itu penulis dan penyelesai iman kita. Fokus aja, fokus our eyes on Jesus. Fokus memandang diri kita kepada Yesus. Seperti hari ini kita sedang belajar nih ya. Kita fokus kepada Yesus. Kita dengerin, duduk dekat kaki Tuhan tadi seperti doa di awal. Memandang Yesus, memilih yang terbaik. Ya, dia itu penulis dan penyelesai iman kita. Amin. Ya, jadi kalau ada orang bilang ini, saya pakai iman Yesus saja, boleh saudara. Saya percaya bahwa Yesus percaya di kayu salib, bahwa saya orang yang diberkati. Buktinya dia mau mati buat saya. Berarti kan Yesus, iya ada iman Yesus betul ya. Tapi kalau ditanya iman Kristus itu seperti itu.
Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus percaya. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu penulis dan penyelesai iman kita. Penyelesai artinya apa? Ya pasti tergenapi, saudara. Amin. Ya, itu kuasa memandang Yesus itu powerful. Ya, bagaimana hidup kita itu diubahkan hanya karena memandang. Hanya karena memandang, saudara. Seperti Petrus, waktu dia memandang Yesus. Tuhan, kalau itu engkau, suruh saya berjalan di atas air. Suruh saya turun. Come, katanya, kata Yesus. Ketika dia terus memandang Yesus, dia berjalan di atas air. Ya. Supranatural. Sama-sama katakan supranatural. Ketika memandang, terjadi. Petrus berjalan di atas air. Ada ombak, ada badai, ada segala macam. Tapi ketika badai, rasa bersalah, penghukuman, ombak, kesalahan, kegagalan, ya, terus dia lihat, dia pandang, tenggelam, saudara. Nah, makanya kita terus-menerus mendengar Injil, mendengar kabar baik, belajar melihat sudut pandang Tuhan. Ya, lihat Yesus saja. Ya, bagaimana di sudut pandang Tuhan, Tuhan nggak bisa lihat lagi dosa-dosa kita. Kenapa kita nggak bisa, Pak Melki? 1 ayat 9 bilang, 9 ya, saya nggak lupa. Ya, 1 ayat 19, 1:9. Ya, harus mengaku dosa karena dia setia dan adil. Ya, itu orang belum percaya, udah gitu aja gampangnya. Ya, tadi kembali lagi 2 Korintus 3 ayat 18. Ketika kita masih semakin sering memandang Yesus, semakin banyak kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan buku ini bilang, saya percaya bahwa memandang Yesus itu adalah kekudusan yang terbesar. Arah pandangan kita kepada Yesus, ya, bukan kepada perilaku luar gitu. Ya, kalau kita mengalihkan pandangan bukan kepada Yesus, ya, kepada percaya yang salah, omong kosong dunia, wah, kan bisa sakit, bisa kena ini. Itu udah ngalihkan pandangan itu. Tapi kalau kita bilang memandang Yesus, boleh dibilang ini, kita tembak aja matahari. Kalau meleset juga kena bulan. Ya, kalau orang ngata-ngatain gimana, biar aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau sebaliknya, kalau Pastor Rumi bilang, kalau bulan bersinar, digonggongin anjing, paling anjing yang capek. Bulan tetap bersinar. Ya, arahkan pandangan kita pada Yesus. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, ya, saudara sudah mendengar kabar baik begitu luar biasa. Ya, saudara mau hidup mutlak diberkati hanya di dalam Yesus. Sesederhana itu. Tapi saudara berkata saudara belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya, saudara. Ikuti saya berdoa. Ya, mulai ikuti ya sekarang. 3, 4. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Dan saya terima hidup saya diberkati untuk jadi berkat. Hanya ada berkat dan berkat. Dengan memandang Yesus, mendengar kabar baik, terus dan terus menerus. Itulah kekudusan yang terbesar saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.